Untuk menyambut firman Allah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Walaupun untuk sementara waktu kita masih laksanakan di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari Minggu ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 ditambah dengan ayat 41 sampai 51 dengan tema roti yang menghidupkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita cermati, sesungguhnya kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, orang percaya harus sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sementara saja. Pertanyaannya, kenapa manusia harus mati? Firman Tuhan menjawab dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kematian adalah konsekuensi dari dosa. Akan tetapi konsekuensi dari dosa bukanlah hanya secara fisik saja, mati secara fisik, melainkan juga kematian yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang ingin diingatkan Tuhan Yesus kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Di ayat 51 tadi, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Di sini Tuhan Yesus membuka jalan kepada manusia untuk menerima kehidupan kekal yang disediakan Allah bagi orang percaya. Sehingga ia menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengajarkan supaya manusia itu tidak sibuk menghabiskan tenaga dan hari-harinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, dengan mencari roti yang dapat binasa dan hanya mengenyangkan sesaat saja. Tetapi Yesus ingin agar manusia mencari roti yang membuat orang yang memakannya tidak akan lapar dan haus lagi. Ayat 35 tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disebut dalam ayat 41 bahwa orang Yahudi menolak Yesus yang menyatakan diri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Kenapa? Orang Yahudi tidak menerima Yesus turun dari surga karena mereka mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, tukang kayu.
Kalaupun ada yang turun dari surga bagi orang Yahudi, itu kemungkinan adalah malaikat utusan Allah, bukan manusia seperti Yesus yang hidup memiliki tubuh daging seperti mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi meskipun ditolak oleh orang Yahudi, Yesus tetap menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang diutus oleh Bapanya. Ayat 44. Dan hanya dia sajalah yang pernah melihat Bapa. Ayat 46. Kemudian Yesus menyatakan bahwa roti hidup yang diperkenalkannya itu bukanlah seperti manna, makanan surgawi. Karena walaupun roti itu turun dari surga, tetapi orang-orang yang memakannya pada zamannya tetap mati. Beda dengan roti hidup yang dari surga ini. Yesus menegaskan, setiap orang yang menerimanya akan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hanya fokus kepada kebutuhan fisik, maka hal itu akan menutup mata hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah ini. Semakin kita mencurahkan seluruh waktu dan tenaga kita untuk kenikmatan dunia ini, akan membuat hidup kita melupakan roti kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan, itu bukan berarti bahwa orang percaya masa kini tidak perlu mencari hal-hal jasmani lagi. Bukan. Tetapi Yesus ingin mengajarkan bahwa ada kehidupan kekal di balik kehidupan fana sementara di dunia ini. Dan apabila hidup kekal itu kita peroleh dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah juga akan memberikan roti hidup jasmani kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah masalah prioritas. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan agar kita jangan terlena dengan hal-hal duniawi saja. Ingat, hidup ini adalah sementara saja. Namun Yesus mengingatkan, masih ada kehidupan kekal. Oleh karena itu, di akhir khotbah ini saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Martin Luther. Bekerjalah dengan sekuat tenaga, seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi ingat, beribadahlah, berdoalah dengan segera, seolah-olah engkau akan mati esok. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan kematian orang-orang korban COVID-19. Mungkin ada juga diantaranya dari orang-orang yang kita kasihi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Ingat Bapak Ibu,
Kita tidak tahu kapan saat Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, sambutlah seperti tema kita hari ini, Sang Roti Hidup yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus. Karena ialah jalan keselamatan menuju sorga, kehidupan yang kekal. Tetap semangat, ingat, serahkan hidupmu kepada Yesus Sang Juru Selamat, Alfa dan Omega, Pencipta itu. Kiranya Tuhan Yesus memelihara kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.